Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Kristi Aditama, NIM A7101800002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengerjakan tugas dari ujian akhir semester dengan mata kuliah keamanan jaringan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai membuat sebuah kebijakan keamanan atau security policy dari hasil analisis resiko keamanan jaringan. Kita langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Maksudnya yaitu adalah penyusup ataupun pencuri yang bermaksud untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer tersebut. Tujuan dari keamanan jaringan ini yaitu adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer yang berupa bentuk ancaman fisik maupun ancaman logik. Maksudnya, ancaman fisik yaitu adalah seorang pengganggu yang berniat untuk merusak bagian fisik dari komputer atau hardware-nya, atau alatnya, atau alat yang bisa dipegang, yang berupa fisik. Terus kemudian, yaitu adalah ancaman logik juga. Ancaman yang kedua, yaitu sebuah ancaman yang berupa pencurian data, pembobolan data terhadap akun seseorang. Kemudian keuntungan dari kebijakan keamanan. Di sini saya menyebutkan 5 keuntungan dari kebijakan sebuah keamanan. Yang pertama yaitu adalah meningkatkan keamanan data dan jaringan. Dengan cara apa? Yang pertama, kita dapat menggunakan password ketika kita login masuk ke dalam sebuah aplikasi atau website. Yang kedua, kita dapat menganalisis setiap kemungkinan kecil terjadinya masalah dalam website ataupun software yang kita punya. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu adalah performa jaringan lebih baik, karena sedikitnya problem ataupun masalah, maka performanya dalam sebuah website ataupun aplikasi itu dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah respon cepat terhadap masalah dan downtime lebih rendah. Nah, di sini merupakan fungsi dari human ataupun admin. Bila mana terjadi kesalahan data ataupun kerusakan data, maka admin akan harus cepat merespon terhadap masalah yang ada. Kemudian yang ketiga yang keempat yaitu adalah mitigasi resiko. Nah, di sini adalah hal yang sangat penting, sesuatu hal yang sangat murah dalam melakukan kebijakan suatu keamanan jaringan, yaitu mitigasi resiko. Dan yang kelima yaitu adalah pengurangan biaya. Bila mana kita menggunakan kebijakan suatu keamanan, maka kita juga akan melakukan penghematan cost biaya perawatan dari sebuah software. Kemudian lanjut kepada kebijakan keamanan yang baik, memiliki beberapa fitur. Yang pertama yaitu adalah ringkas dan jelas. Kemudian yang kedua, dapat diterapkan dan bermanfaat. Dan yang ketiga, layak secara ekonomi. Yang keempat, dapat ditangguhkan secara prosedural. Yang kelima, memenuhi hukum dan regulasi. Dan yang keenam yaitu adalah konsisten. Materi yang berikutnya yaitu adalah pembuatan kebijakan sebuah keamanan. Nah, kebijakan Bring Your Own Device atau BYOD merupakan sebuah terminologi yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk memotivasi pegawai agar membawa perangkat mereka sendiri, dikarenakan sulitnya menjaga keamanan sebuah data jika alat tersebut dipakai secara bersama-sama. Biasanya dalam sebuah perusahaan ataupun pengelola itu menggunakan alat ataupun perangkat mereka sendiri.
mereka menggunakan perangkat mereka sendiri agar menghindari dari adanya pencurian sebuah data. Terus kemudian untuk kebijakan bring your own device, yaitu adalah perangkat yang diperbolehkan, petugas di kantor dapat menyiapkan list perangkatnya dan software yang diperbolehkan. Jadi sebuah perusahaan memberikan aturan terkait dengan perangkat yang diperbolehkan dalam melaksanakan proses bekerja. Misal di sini adalah kita dapat menggunakan smartphone untuk bekerja. Terus kemudian yang kedua, kita juga dapat menggunakan laptop untuk bekerja, ataupun kita juga menggunakan operating system tertentu untuk menunjang proses kerja kita. Yang kedua yaitu adalah resource yang bisa diakses oleh perangkat BYOD, yaitu semisal kita dapat menggunakan email yang sudah ditentukan, kontak yang sudah ditentukan. Kontak di sini bisa dapat berupa nomor, alamat, atau mungkin sebuah website yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada kalender, aplikasi, dan cold data. Kemudian selanjutnya yaitu adalah perangkat penyimpanan data. Sebagai contoh, cloud data ini tadi juga sudah disebutkan pada kebijakan bring on yang sebelumnya. Kita juga dapat menentukan, perusahaan menentukan cloud data yang dipakai, dan mungkin ada link tertentu yang perusahaan itu pakai. Kemudian yang kedua yaitu adalah hard disk terpisah dengan data pribadi. Jadi perusahaan juga harus menyiapkan sebuah perangkat penyimpanan khusus untuk mengelola sebuah data atau beberapa data ataupun banyak data dari perusahaan tersebut. Yang terakhir yaitu adalah penentuan lokasi penyimpanan pada server. Selanjutnya yaitu adalah keamanan data dan perangkat BYOD, yaitu adalah kebijakan password dan enkripsi. Nah, di sini merupakan sebuah kebijakan penggunaan keamanan data yang sangat penting, yaitu adalah pembuatan password, pembaruan password, dan enkripsi dari setiap pembuatan data. Kemudian yang kedua yaitu adalah monitor data yang ditransfer. Setiap kita melakukan pengiriman maupun penerimaan data, maka harus ada personel ataupun orang yang memonitor masuk keluarnya data ataupun lalu lintas data. Yang terakhir yaitu adalah jenis-jenis keamanan jaringan. Nah, jenis-jenis keamanan jaringan di sini ada 3, saya sebutkan 3. Yang pertama yaitu adalah autentikasi, yaitu adalah sebuah proses pengenalan peralatan, sistem operasi, kegiatan, aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer. Nah, di sini kita bisa contoh autentikasi dengan laptop kita, smartphone kita, dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua yaitu adalah enkripsi, yaitu adalah teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data atau file. Enkripsi ini diperlukan untuk menjaga kerahasiaan data. Misal saja kita menggunakan aplikasi WhatsApp. Dalam pengiriman sebuah misal pesan, WhatsApp akan otomatis mengenkripsi pesan yang kita kirimkan kepada tujuan, dan nanti ketika sampai tujuan maka dienkripsi kembali sesuai dengan pesan yang akan kita tuliskan tadi. Jadi ketika proses berjalannya suatu data tersebut tidak dapat dihack ataupun diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Virtual Private Network atau VPN. Nah, VPN ini merupakan jaringan komunikasi lokal yang terhubung melalui media jaringan. Berikut yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.